Hai sob, kembali lagi di Calon Orang Pintar. Bandung atau disebut Kota Kembang merupakan surganya fashion dan kuliner. Banyak banget nih sob tempat-tempat keren dan menarik di kota Paris Panjapa ini. Namun, tempat ini tidak hanya menarik dikunjungi karena keindahannya, tetapi juga cerita di baliknya. Beragam tempat wisata punya cerita horor tersendiri yang kerap terdengar di kalangan warga sekitar. Bandung merupakan kota bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tak heran bangunan-bangunan di sana masih banyak dari sisa-sisa perjuangan masyarakat Bandung tempo dulu sob. Dan pastinya menyimpan banyak misteri yang akan dibahas kali ini. Berikut, admin merangkum tempat-tempat paling angker di kota Bandung. Namun, sebelum lanjut, ada baiknya bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Agar menambah wawasan dan pengetahuan kita semua ya sob. Misteri kota Bandung memang tidak ada habisnya sob untuk dibahas. Banyak nih youtuber-youtuber asal kota Kembang ini mengulik hal-hal misteri di Bandung. Contohnya channel Jurnalisa, channel favorit admin nih. Sering menjelajah di tempat-tempat angker nih sob di kota Bandung. Langsung aja ya sob ke daftar tempat-tempat paling angker di Bandung menurut calon orang pintar. Nomor 1, Museum Pos Indonesia. Pos yang berada di Jalan Cikaliki merupakan bangunan sisa peninggalan kolonial Belanda pada tahun 1933. Bangunan yang dirancang oleh duo arsitek J. Berger dan Lutz Gibbodins ini awalnya bernama Pos Telegraph and Telephone atau PTT. Banyak cerita dan rumor yang beredar bahwa patung-patung tersebut hidup pada malam hari dan seolah-olah memperhatikan pengunjung yang datang nih sob. Pada saat penyerahan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang, Museum Pos Indonesia beserta koleksi kiriman posnya tidak terawat dengan baik sob. Bahkan Indonesia setelah merdeka bangunan ini terbengkalai, jadi wajar banyak cerita mistisnya kan? Pada tahun 1980, Perum Pos dan Giro berinisiatif membentuk panitia untuk memperbaiki dan memelihara koleksi museum yang berkualitas sob. Tepat bertepatan dengan Hari Dinas Pos ke-38, 27 September 1983, Museum PTT resmi berganti nama menjadi Museum Pos dan Giro. Nomor 2, Museum Konferensi Asia Afrika atau KAA. Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Bandung tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan Indonesia. Di gedung ini juga lahir Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Gedung ini berubah menjadi museum dan sering dikunjungi orang sob. Namun hal ganjil kerap terjadi saat pengunjung berfoto di gedung itu. Tak jarang penampakan sosok misterius juga sering muncul dalam foto yang diambil oleh pengunjung. Menurut pengakuan penjaga gedung, ia mengaku pernah dijahili oleh makhluk gaib di gedung itu saat piket malam. Saat itu, ia mendengar suara pintu yang dipukul-pukul dengan keras. Penasaran dengan bunyi itu, ia lantas menghampiri pintu itu. Setibanya di depan pintu itu, ia melihat pintu di salah satu ruang di gedung itu didobrak-dobrak dari arah dalam. Padahal di dalam ruangan itu tidak ada orang. Wow, serem ya sob. Nomor 3, Gua Belanda. Gua Belanda yang terletak di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung, masih menyimpan sejarah dan misteri yang belum dipecahkan hingga saat ini sob. Gua ini awal berdirinya digunakan Belanda untuk menyadap air Sungai Cikapundung yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dan pada masa Perang Dunia Kedua, Belanda memanfaatkan terowongan yang ada di gua sebagai tempat stasiun radio telekomunikasi.
Konon, menurut warga sekitar gua, yang dulu pernah digunakan sebagai penyiksaan tentara Belanda dan pribumi oleh Jepang, sering terdengar suara jeritan meminta tolong pada malam hari, Sob. Dan ada juga suara tentara sedang berbaris di dalam gua itu. Tak hanya itu, Sob, masyarakat mempercayai terdapat satu kata yang sangat dilarang untuk diucapkan di sekitar goa, yakni kata lada. Bagi siapa yang melanggar dipercaya akan mengalami kerasukan bahkan kesialan, dan diikuti oleh penunggu goa itu. Wih, serem ya, Sob. YouTuber Jolna Risa pernah nih syuting di tempat ini dan mengucapkan kata tersebut. Alhasil ada yang marah tuh, Sob, sama mereka. Untungnya mereka mempunyai keahlian khusus, jadinya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nomor 4, Taman Maluku. Taman Maluku memiliki patung pastor Hasselhoff yang menyeramkan. Warga sekitar sering melihat penampakan pastor yang selalu berjalan-jalan memperhatikan semua orang. Salah satu misteri yang menyelimuti patung pastor Perwak di Taman Maluku, banyak yang percaya jika pastor Katolik itu tewas dalam kecelakaan pesawat dan jasadnya dikuburkan di bawah monumen patungnya. Para pecinta cerita horor tentu pernah mendengar kisah seram seputar patung setinggi 4 meter ini. Kisah lain yang tak kalah seram, patung tersebut akan mengangguk-ngangguk tiap kali lonceng katedral berdentang. Halaman buku yang dipegang patung akan berubah setiap harinya, Sob. Tak hanya itu, di sekitar patung juga terkadang muncul sosok raksasa dan wanita berbaju merah. Nomor 5, Gedung Sate. Siapa sih yang gak tahu Gedung Sate? Gedung Sate merupakan ikon dari kota Bandung yang sangat populer. Gedung yang satu ini bukan hanya ikon kota semata, namun merupakan tempat bersejarah sekaligus kawasan wisata Bandung yang banyak dikunjungi. Pembangunan gedung ini dilakukan pada 27 Juli 1920 yang dihadiri oleh Johanna Catharina Koeps yang merupakan putri tertua wali kota Bandung, dan B. Koeps serta Petronella Roelofsen yang mewakili Gubernur Jenderal di Batavia. Pembuatan gedung ini dilakukan oleh 2.000 pekerja dan 150 orang pemahat yang berasal dari berbagai kawasan di sekitar Bandung. Terlepas dari sejarahnya, Gedung Sate memiliki cerita horor nih, Sob. Saat itu, sang penjaga malam yang hendak tidur tiba-tiba mendengar kaca pos jaga digedor-gedor dan melihat sosok si kakek misterius itu di sana yang dengan sekejap menghilang. Dan para karyawan pun sering melihat sosok kakek tua itu berjalan tertati-tati, lalu dengan sekejap menghilang, Sob. Ada juga pohon besar yang terdapat sosok penguasa Gedung Sate. Pedagang di sekitaran situ pernah mengalami hal mistis selama 4 hari setelah melakukan hal sembarangan di pohon itu. Makanya, sekarang warga semua mewanti-wanti agar tidak berbuat aneh di sekitaran pohon itu, Sob. Dan ada wanita berbaju merah yang kerap menampakkan diri nih, Sob. Lalu, ada jenazah yang tertinggal pada tahun 1945. Gedung Sate digunakan sebagai basis pertahanan serangan tentara Gurkha dan pemuda yang gugur dimakamkan oleh musuh, namun satu jenazah pria yang tak dimakamkan. Sehingga sering menampakkan ke petugas penjaga dengan menggunakan pakaian zaman dulu pada malam hari. Nomor 6, Hotel Angker di Cimahi. Nah, tempat satu ini sebenarnya agak jauh sih dari kota Bandung. Tepatnya di kota Cimahi, Sob. Di Jalan HMS Mintareja, Baros, kota Cimahi. Tepatnya di seberang pintu tol Barus berdiri sebuah bangunan hotel bintang 5 yang tak kunjung selesai sampai dengan hari ini. Hotel yang diarsiteki Ridwan Kamil ini dibangun di lahan strategis dengan luas 3,2 hektar dengan konsep desain modern futuristi. Bangunan yang dulu rencananya dinamai Royal Tulip Luxury,
Hotel yang dibangun oleh PT Tri Putra Karya Agung kini terbengkalai. Tampak puing bangunan yang rusak dan besi-besi berkarat dan terkesan angker. Lokasi ini tak pernah sepi, selalu ada pengunjung yang datang untuk sekedar berfoto, bahkan tak jarang selebgram dan YouTuber berkunjung ke tempat ini. Banyak pengunjung sering mendengar suara-suara aneh walaupun di siang hari, sob. Menurut warga sekitar, di hotel terdapat hantu perempuan yang jahil. Saking jahilnya, dia sering membuat pengunjung yang datang ke situ tiba-tiba sakit perut nih, sob. Wah, jahil banget ya hantunya. Nah, itu dia, sob, tempat-tempat paling angker di kota Bandung. Sebenarnya masih banyak lagi sih, sob, tempat lain yang menurut admin paling angker. Di balik kisah seramnya, tempat-tempat yang kita bahas banyak kok keunikan-keunikan dan sejarah di dalam yang gak boleh kamu lewatin, sob. Selama sobat tidak mengganggu, jangan takut untuk berkunjung ke tempat tadi ya. Jangan lupa tonton terus ya channel ini, sob, agar menambah wawasan dan informasi kita semua. Bye-bye.